Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membicarakan tentang orang-orang yang tidak lagi diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menangis, walaupun menyesal, walaupun 1000 kali menyesal, namun ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima lagi taubat orang tersebut. Siapakah mereka? Ini referensi kita, yaitu kitab Tafsir Jalalain juzuk 1 halaman 278, surat An-Nisa ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Sadaqallahul azim. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan yang bahwa ada 2 orang yang tidak lagi diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at. Allah tidak akan menerima taubat, tidak diterima taubatnya orang-orang yang mengerjakan sayyi'at, keburukan. Makna yang lebih lengkap adalah az-zunuba, dosa. Jadi ketika seorang mengerjakan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima lagi taubat orang tersebut. Hatta iza hadara ahadahumul maut wa akhadha fin naza', yaitu ketika apabila orang tersebut telah didatangi oleh maut, ketika ajal telah tiba, ketika naza'. Apa naza'? Nada'a. Apa itu nada'a? Yaitu pertarungan antara hidup dan mati. Ketika seseorang sedang melawan kematian dan dia akan mati, itu adalah nada'. Yaitu balagatir ruhu halqum wa gharghar maut. Nada adalah dalam kata lain ketika ruh seseorang itu telah tiba di halkum, telah tiba di tenggorokan, dan gharghar kematian telah datang. Itulah saat ketika manusia telah melakukan maksiat kepada Allah, saat ketika seseorang telah melakukan dosa kepada Allah, maka ketika itu, ketika ruh telah sampai kepada kerongkongan dia menyesal, maka ketika itu dia bertobat. Dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Begitu banyak dosa yang aku lakukan ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Maka ketika itu tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insana indal gharghati yara maq'adahu fil jannah au finnar. Bahkan ketika ghargha, ketika ruh telah sampai di tenggorokan, maka ketika itu Allah memperlihatkan kepada kita, memperlihatkan kepada makhluknya, di manakah tempat kita berada. Apakah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah? Ataupun kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah? Maka ketika itu Allah memperlihatkan, jannahkah, syurgakah tempat kita? Ataukah nerakakah tempat kita? Na'udzubillahi min zalik. Maka ketika itu
ketika gharqa, ketika Allah telah memperlihatkan tempat kembali kepada kita, maka kita sungguh sangat menyesal atas dosa yang telah kita lakukan. Kita berdoa, menangis, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, ya Allah. Tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang insaf ketika itu tidak bermanfaat. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mengetahui kapan ajal tiba. Apakah kita sedang melakukan kebaikan kepada Allah? Ataukah kita dalam melakukan kemungkaran kepada Allah? Kita tidak akan pernah tahu ketika itu. Maka selagi ajal ruh masih ada dalam tubuh kita, belum sampai di tenggorokan kita, marilah senantiasa kita bertobat kepada Allah. Tinggalkan maksiat, tinggalkan kemungkaran, tinggalkan segala jenis yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata ketika itu, ketika ajal telah sampai di tenggorokan, inda musyahadati ma huwa fihi, Allah memperlihatkan seluruh rekaman kehidupan kita. Apa yang telah kita lakukan dari balik hingga sekarang, Allah memperlihatkannya. Kalau baik maka akan diperlihatkannya baik, dan ketika itu kita merasa senyum, bahagia, tidak pernah merasakan sia-sia hidup di dunia ini. Tetapi apabila yang kita lakukan itu adalah dosa, kemaksiatan kepada Allah, maka ketika itu kita menyesal, meronta-ronta, tidak ingin mati, tidak ingin kembali kepada Allah. Bahkan ketika itu kita mengatakan, ya Allah, berilah kepadaku umur sedikit lagi, ya Allah, aku ingin bertobat kepadamu, ya Allah. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ketika ajal tiba, dimanapun kita berada, disitulah ajalnya. Apakah kita sedang berjalan di jalan? Ataukah kita sedang berada di bukit? Ataukah kita sedang berada di masjid? Ataukah kita sedang berada di tempat tamasya-tamasya? Apakah kita sedang dalam keadaan melakukan kebaikan? Ataukah kita dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah? Maka ketika itu tidak ada satu detik pun yang diberikan kepada kita. Ajal telah tiba. Ini tubtu al-an. Ketika itu kita berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah, aku tobat, ya Allah. Ketika kita lihat maksiat yang begitu banyak kita lakukan, pecandu narkoba, korupsi, pemakan fee, dan segala sesuatu maksiat yang kita lakukan, ketika itu kita bertobat. Ini tubtu al-an, sesungguhnya aku bertobat, ya Allah. Fala yanfa'uhu zalika wa la yuqbalu minhu. Tidak ada lagi manfaat ketika itu taubat yang kita ucapkan. Allah tidak akan lagi menerima taubat kita. Inilah golongan yang pertama yang rugi, yang tidak diterima taubat oleh Allah, adalah si pelaku maksiat. Dia bertobat kepada Allah ketika ruh telah sampai di tenggorokannya. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan Allah tidak akan menerima lagi taubat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang mati yang tidak pernah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah tidak menerima taubat orang itu. Iza tabu fil akhirati inda muayanatil azabi la tuqbalu minhum. Kapan mereka bertobat? Di hari kiamat. Pada hari akhirat mereka bertobat, orang-orang kafir bertobat. Ketika mereka melihat azab Allah yang begitu pedih, ketika mereka melihat azab Allah yang begitu dahsyat, ketika mereka melihat azab yang begitu menyakitkan, mereka bertobat. Ya Allah, kami bertobat, ya Allah. La tuqbalu minhum. Allah tidak akan menerima taubat mereka lagi. Ulaika a'datna lahum azaban alima.
Bahkan bagi mereka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab yang begitu sakit, yang begitu menyakitkan, yang begitu pedih. Inilah golongan yang kedua, orang yang tidak pernah beriman kepada Allah. Muhammad telah diutuskan kepada kita, tetapi mereka tidak mempercayainya. Mati dalam keadaan kafir, tidak bertobat, azab Allah sangat pedih. Ingat, dua golongan manusia yang tidak lagi diterima tobat oleh Allah. Yang pertama, orang-orang mukmin yang maksiat kepada Allah, dia bertobat ketika ajal telah sampai di tenggorokannya, maka tobatnya sia-sia. Yang kedua, orang kafir di hari akhirat ketika mereka melihat azab Allah yang begitu pedih, mereka bertobat kepada Allah juga sia-sia. Kepada kita makhluk hidup yang masih diberi kehidupan oleh Allah, marilah jangan terlena. Bertobatlah kepada Allah. Ruju'u ila Allah. Kembali kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Dengan meninggalkan kemungkaran. Dengan meninggalkan kemaksiatan. Dengan meninggalkan segala jenis yang dibenci oleh Allah. Dan berimanlah kepada Allah. Masuklah dalam Islam dalam keadaan sempurna. Mengucap dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.